Kekerasan terhadap awak bandara kembali terjadi. Komisioner Ombudsman RI Azlaini Agus dilaporkan petugas Gapura Angkasa Yana Novia di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru. Yana Novia mengaku ditampar Azlaini Agus yang marah setelah menerima informasi penundaan jadwal penerbangan pesawat Garuda. Azlaini pun membantah laporan pemukulan yang dituduhkan padanya. Penundaan jadwal penerbangan tentunya memang menjadi momok yang mengesalkan bagi semua penumpang. Ketidakcakapan manajemen maskapai acap kali memang menjadi faktor utama terjadinya keterlambatan jadwal penerbangan. Belum lagi faktor kendala teknis kondisi pesawat yang juga kerap memicu amarah calon penumpang. Kita masih ingat, pada 30 September lalu penumpang Lion Air tujuan Manado Jakarta bahkan berusaha membuka paksa pintu darurat pesawat yang awalnya tetap akan lepas landas dari Bandara Samratulangi Manado karena keluhan mereka mengenai AC pesawat yang mati tidak digubris pilot dan awak pesawat. Akibatnya, penerbangan tersebut dibatalkan. Seperti apa sesungguhnya regulasi keselamatan penerbangan mengatur hal-hal yang menjadi hak sekaligus kewajiban penumpang untuk mereka patuhi? Jika hal ini tidak secara serius dibenahi, maka ketidakprofesionalan manajemen maskapai ditambah adanya sikap arogan dari sejumlah pejabat publik yang menjadi penumpang akan menambah daftar panjang karut-marutnya layanan moda transportasi udara kita. Ulangi, Mbak. Dan untuk membahas permasalahan ini telah hadir bersama kami di studio Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan Bambang S. Ervan dan Pemerhati Transportasi Udara serta Keselamatan Penerbangan Marsikal Purnawirawan Cepi Hakim. Selamat datang Pak Cepi dan Pak Bambang di Studio Berita 1. Selamat pagi. Ya, ini Pak, kalau kita lihat lagi-lagi Pak Cepi ada insiden pemukulan terhadap staf bandara atau awak pesawat dan kemarahan ini dilampiaskan oleh oknum pejabat pemerintahan. Tanggapan Anda Pak? Ya. Untuk masalah ini sebenarnya dia berasal dari delay ya. Sekarang Betul. Ini lagi musim delay katanya. Nah, ada dua hal yang harus kita lihat di sini, yaitu pihak pejabat dan pihak manajemen maskapai penerbangan. Pejabat kita tidak semuanya ya. Pada umumnya mereka berada pada situasi, pada lingkungan yang sangat feodalistis. Ya, dia dilayani segala macam di jalanan yang macet pakai ngoeng-ngoeng segala macam. Yang intinya adalah dia istimewa sebagai pejabat. Nah, pada saat dia mendapat perlakuan yang kurang istimewa, biasanya marah dia. Ya, itu satu hal. Hal lain adalah maskapai penerbangan kita juga kurang memiliki tenaga-tenaga yang profesional dan kompeten dalam memberikan pelayanan. Kelemahan terbesar di kita adalah servicing, ya, melayani. Dan itu kita lihat di segala lini pelayanan masyarakat memang rendah kita ya, kurang bagus. Inilah semua yang memacu terjadinya banyak hal-hal seperti itu. Tetapi kalau kita masuk lagi lebih dalam, maka biang keroknya biasanya itu sekarang ini adalah delay pesawat. Betul. Kenapa delay? Nah, delay ini tidak sembarang delay. Di dalam penerbangan, dalam kegiatan penerbangan itu biasa. Top performance adalah on time. Kemudian kita mengenal ada delay, ada cancel, ada reschedule. Ya, itu artinya masalah, ini lumrah terjadi biasa, ya Pak? Itu masalah teknis. Tetapi sekarang di Indonesia itu sudah tidak biasa lagi. Mengapa? Karena 5-10 tahun terakhir ini pertumbuhan penerbangan kita, air transportation kita, pertumbuhan penumpangnya itu sudah mencapai antara 10-15%. Ya, orang boleh berpikir terbalik ya karena ekonomi kita bagus, ini kita penerbangannya amburadul kan ya. Tapi kita nggak boleh lihat seperti itu. Kita harus lihat bagaimana memanage ini. Yang dihadapi sekarang adalah dengan pertumbuhan yang begitu tinggi, dengan market yang begitu demanding, yang begitu menggairahkan, yang terjadi adalah maskapai penerbangan makin banyak, pesawat terbang makin banyak, tetapi tidak diiringi dengan SDM yang harus mendukung penerbangan dan infrastruktur yang harus memberikan pelayanan yang sesuai regulasi, sesuai aturan sehingga penerbangan ini bisa berjalan dengan baik. Jadi artinya kemarahan ini terus terjadi. Nah, kalau kita lihat dari Kementerian Perhubungan sendiri melihat kasus kemarin begitu, pelaporannya apakah mengetahui dari media atau Pak Bambang ada pelaporan dari pihak Garuda begitu? Ya, kalau terkait dengan pelaporan boleh dikatakan bahwa pertama kali mengetahuinya dari media.
kemudian baru ada laporan. Gitu. Dan kalau tadi Pak CP mengatakan bahwa memang ini servis soal delay dan lainnya ini menjadi karut-marut melihat wajah dari penerbangan kita sendiri begitu. Nah, bagaimana Kementerian Perhubungan sebagai regulator bisa controlling terhadap hal ini? Baik, betul. Jadi apa yang dikatakan Pak CP itu ada betulnya. Dan namun demikian harus kita lihat juga ya bahwa mengapa ini terjadi. Ya terus terang saya agak miris gitu ya kalau melihat ya bahwa sebenarnya kalau kita lihat OTP atau on time performance dari Garuda khususnya ya, karena kita nggak bisa sekaligus kita samaratakan semua. Betul. OTP Garuda itu termasuk yang paling bagus ya kan dari semua penerbangan dari bulan Januari sampai Juni 2013 itu sekitar 87%. Ya. Nah kemudian kita lihat bahwa sebenarnya penanganan untuk masalah delay di Garuda itu pun juga sudah bagus. Ya, ada beberapa kalau kita lihat ya, saya penumpang bukan penumpang bisnis ya, saya ekonomi itu sudah kita lihat bahwa apabila terjadi delay itu ditangani kita penumpang itu dipecah-pecah ya di beberapa lounge itu untuk menangani itu. Tapi kita juga tidak bisa melihat hanya salah satu maskapai penerbangan. Betul. Ada satu maskapai penerbangan yang lain begitu selalu saja delay dan penanganan atau servisnya terhadap delay ini sepertinya diabaikan dan penumpang menjadi terlantar. Banyak kemarahan atas hal itu. Kembali saya hanya ingin menekankan di sini bahwa pelayanan ya kekurangan pelayanan itu bisa terjadi di mana saja ya. Bukan hanya di pelayanan penerbangan, dimanapun juga ada. Namun demikian yang menjadi miris adalah memang ini adalah cermin kehidupan sehari-hari di kita. Jadi bukan hanya pejabat saja ya, setiap orang kalau sudah tidak puas itu dilampiaskan dengan bersifat anarkis, itu di mana saja. Nah inilah yang kami harapkan ya bahwa sebenarnya untuk masalah pelayanan itu Kementerian Perhubungan sudah mengatur tentang hak dan kewajiban semua pihak. Bagaimana regulator itu atau ya, regulasinya? Aturannya seperti sudah apa, ada. Jadi ada yang namanya KM25 tahun 2010, kemudian ada PM77 dan PM92 tentang tanggung jawab pengangkut, dan kemudian juga ada KM49 tahun 2012 tentang standar pelayanan. Itu ada standar pelayanan angkutan ekonomi penerbangan, itu ada free before flight, on flight, dan after flight, post flight ya. Itu termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita menetapkan para petugas untuk punya kemampuan di dalam berkomunikasi dengan pelanggan atau pengguna. Jadi dia harus punya kecakapan berkomunikasi, kecakapan menghandle suatu masalah. Nah inilah yang terus-menerus yang kita lakukan. Ya. Nah Pak CP, kalau kita lihat sendiri kan permasalahannya permasalahan klasik ya Pak ya, terus-menerus terjadi dan hampir setiap hari konsumen mendapatkan kerugian begitu terhadap hal ini. Nah regulator sudah bagus begitu ya Pak, tetapi regulasi sudah bagus, tetapi implementasinya jauh dari kesempurnaan begitu. Bagaimana membenahi sendiri kan butuh waktu Pak. Bagaimana ini masyarakat agar tidak selalu dirugikan, hal yang harus dilakukan oleh konsumen. Ya. Akar masalahnya sebenarnya itu tadi ya. Jadi satu kondisi pasar yang begitu tinggi tuntutannya, maskapai banyak, penerbangan banyak, tidak hanya SDM yang saya sebutkan tadi, SDM dan infrastruktur, itu termasuk regulator. Ya saya kasihan Pak Bambang ini harus bolak-balik dia menjelaskan. Tetapi salah satu kelemahan adalah regulator juga kekurangan inspektor. Mereka sendiri sekarang kewalahan ya. Terus terang dari sisi SDM, Kementerian Perhubungan itu kewalahan menghadapi memanage penerbangan ini. Jadi di banyak sektor sekarang kita berada pada kondisi yang sebenarnya minus. Nah, kalau kita mau cari solusi, kita harus duduk bersama. Semua stakeholder penerbangan harus duduk bersama untuk membicarakan jalan yang terbaik bagaimana ini dengan hal yang seperti ini. Mengapa? Karena Kementerian Perhubungan contoh ya, dia harus bekerja sama BUMN misalnya. Dia harus bekerja sama Angkasa Pura misalnya. Jadi terlalu banyak ini masalah-masalah koordinasi yang saya lihat kurang berjalan dengan baik. Artinya Pak CP, kalau kita lihat sendiri, Kementerian Perhubungan pasti kan punya rapor terhadap kinerja dari maskapai penerbangan. Nah, ketika ditemukan hal-hal yang mungkin bisa menyebabkan nilai itu menjadi rapor merah begitu kan Pak, ini apakah tidak ada punishment atau memang the real punishment yang bisa artinya bisa benar-benar memberikan efek jera bagi maskapai untuk tidak menelantarkan penumpang? Betul.
Kalau kita bicara tentang dunia penerbangan, dia harus ada 3 simpul yang bergulir. Ya, yang pertama adalah di dalam dunia penerbangan itu high tech. High tech itu high regulated. Jadi di dalam dunia penerbangan harus ada disiplin yang tinggi tanpa kompromi. Disiplin yang tinggi tanpa kompromi yang timbul dari diri sendiri, kesadaran dari diri sendiri itu tidak mungkin, sehingga harus ada pengawasan. Yang kedua, pengawasan tidak banyak gunanya apabila tidak ada law enforcement, tidak ada reward and punishment. Jadi 3 simpul ini, selama 3 simpul ini tidak bergulir di dalam dunia penerbangan, apapun penyebabnya, kita pasti berhadapan dengan banyak masalah. Baik, itu nah pasti. ini Pak, kita kembali ke kasus yang dilakukan, pemukulan ini dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Nah ini bukan kali pertama, tapi sudah berkali-kali. Kita lihat ada datanya Pak, rilis data grafik. Dan akan terjadi lagi besok-besok. Wow. Pasti, selama akar masalahnya tidak diselesaikan. Betul, ini kasus pemukulan terhadap kru penerbangan, di mana kasus pertama adalah pemukulan petugas Lion Air oleh Letkol TNI Angkatan Laut, inisial SG, dan lokasi Bandara Soekarno-Hatta, kasus dilimpahkan ke Provos TNI. Ini juga ada pemukulan terhadap pramugari Sriwijaya Air. Ini bulan Juli kemarin, ini sempat heboh ya Pak ya. Nur Febriani dipukul oleh Kepala Dinas BKPMD Bangka Belitung Zakaria Umar di Bandara Pangkal Pinang, dan sudah ada vonis yang bersangkutan Zakaria Umar 5 bulan penjara. Ini juga pemukulan kepada Kepala Bandara Wamena Jufikar Pakonda dan staf ATC Edi Horas, dan pemukulan dilakukan sejumlah pejabat Papua. Wow, ini lokasi Bandara Wamena Papua. Ini ada delay, minta ditunda, tetapi petugas bandara tidak mau menunda keberangkatan begitu. Nah, ini mispersepsi atau mungkin miskomunikasi seperti ini, bagaimana sih SOP-nya menangani delay atau hal-hal seperti ini, Pak Bambang? Ya, kalau yang terakhir bukan dia delay, tapi itu terkait dengan meminta keselamatan. ditunda. Bukan minta ditunda. Jadi karena kalau di Wamena itu kan dia Operating hours. Operating hours-nya itu tidak boleh sampai pesawat itu terbang kalau sudah matahari terbenam. Nah, ini ditahan. Rupanya ada salah komunikasi di dalam, bukan antara pihak bandara dengan pejabat, tapi antara petugas dari petugas dari atau pilot dari pesawat terbangnya. Oh. Nah, pesawat terbangnya yang melaporkan bahwa wah kami tidak ini, padahal harusnya dijelaskan bahwa tidak boleh terbang itu karena sudah hours-nya sudah melewati jam operasi bandara itu gitu. Jadi artinya ini ada miskomunikasi dan berujung pada kemarahan, Pak. Harusnya seperti apa sih Pak SOP-nya ketika hal ini ada begitu terjadi? Kalau SOP ya ini ya, SOP sudah jelas ada bahwa dijelaskan ya. Tapi kembali ini masing-masing orang kan berbeda. Sudah dalam hal ini itu lagi dijelaskan oleh dari pihak ATC. Betul. Dan pada saat itu juga Kepala bandaranya juga datang untuk menjelaskan. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan Pak Bambang dan juga Pak Cepi di segmen berikutnya, Pak. Kami akan kembali sesaat lagi. Komisioner Ombudsman RI Azlaini Agus yang diduga melakukan pemukulan terhadap seorang staf Gapura Angkasa membantah tuduhan pemukulan yang dialamatkan kepadanya. Bahkan Azlaini akan melaporkan balik staf Gapura Angkasa yang mengaku dipukulnya. Azlaini mengaku ia dan penumpang lainnya memang emosi dan sempat marah, namun tidak ada pemukulan saat itu. Selebihnya tentang kronologis kejadian kemarin, ketika saya akan berangkat ke Medan, saya sudah buat secara tertulis dan itu sudah sampaikan ke berbagai media. Nah, di dalam pernyataan itu juga saya katakan bahwa laporan bahwa saya menampar atau yang sejenis itu sama sekali tidak benar. Tapi kalau saya marah itu betul. Iya Pak Cepi, kita lihat ini kan feodalis yang tadi Bapak bilang ini karakteristik dari para pejabat di Indonesia ini masih ada memang layanan buruk dan juga penumpang, kemarahan penumpang itu kan selalu ada begitu terakumulasi. Nah, apakah dengan ya ini akan berdampak buruk dan tadi pesimis juga Pak Cepi mengatakan hal ini akan terus terjadi. Bukan pesimis. Bagaimana Pak? Dengan kondisi dunia penerbangan Indonesia seperti sekarang ini, delay itu akan terjadi terus. Betul. Dan akan lebih memburuk apabila tidak ada tindakan yang segera untuk mengatasi ini. Nah,
Buruk itu bagaimana? Buruk itu misalnya, kan saya udah bilang, pada umumnya pejabat itu ingin mendapatkan perlakuan istimewa, pasti. Ya, bisa dibayangin ada orang ingin mendapatkan perlakuan istimewa, dia akan berhadapan dengan delay. Ya. Nah ini jadi benang kusut kan sebenarnya. Jadi yang harus diselesaikan terlebih dahulu, Kementerian Perhubungan sebagai regulator, sebagai the National Aviation Authority, ya, pemegang otoritas penerbangan nasional, harus mengajak semua stakeholder penerbangan untuk duduk bersama-sama, membuka semua permasalahan dan membuat prioritas tindakan apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Kalau ini tidak dikerjakan dalam waktu dekat, maka kita akan berhadapan dengan banyak kesulitan. Memang bisa kita mengatasi dengan tambal sulam, tapi sejauh mana? Ya, itu tidak menyelesaikan masalah sama sekali. Sehingga dalam hal ini saya berpikiran, apabila Kementerian Perhubungan tidak didorong untuk berinisiatif duduk bersama untuk mengatasi masalah ini, maka Kementerian Perhubungan akan kedodoran, akan kesulitan. Karena orang yang nggak cukup, pelayanan-pelayanan ini, petugas air traffic control kurang, pilot kurang, banyak hal yang artinya tidak hanya Kementerian Perhubungan saja ya Pak, bisa banyak hal. Tetapi menjadi masalah adalah pemegang otoritasnya di Kementerian Perhubungan. Betul. Jadi dirigennya berada di Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubunganlah yang harus berinisiatif dalam hal ini. Apabila ada inisiatif seperti ini, dan saya pikir semua kita yang mencintai penerbangan akan duduk bersama dan akan memberikan kontribusi apa sebenarnya yang harus kita kerjakan agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang seperti ini. Ini sebenarnya indikasi-indikasi saja. Apabila kita tidak merespon dengan baik, kita akan berhadapan dengan yang lebih buruk lagi, lebih buruk lagi. Masalah ini sudah lama terjadi ya Pak, dengan pengalaman Bapak juga di bidang penerbangan begitu Pak. Kenapa ini terus terjadi tapi juga pembenahannya lambat atau bahkan ini aksi nyata cenderung tidak ada jalan di tempat? Kuncinya adalah di dalam pelaksanaan pengoperasian air transportation di Indonesia ini, begitu banyak institusi dan instansi yang terlibat di situ. Yang menjadi masalah adalah komunikasi dan koordinasi kurang berjalan dengan bagus. Itu sebabnya ada orang bisa bikin maskapai banyak-banyak, ada orang bisa beli pesawat banyak-banyak, tetapi siapa yang harus bertanggung jawab menyiapkan SDM-nya dan menyiapkan infrastruktur penerbangan dalam kaitan maskapai yang bertambah dan pesawat yang bertambah itu tidak berjalan. Ada instansi dan institusi semuanya ada semuanya. Dan ini yang tidak saya lihat tidak atau kurang mengadakan koordinasi dan komunikasi dengan baik. Ini jalan di tempatnya ini atau mungkin tidak bisa bersinergi antara beberapa departemen begitu tadi BUMN. Ini Bapak melihat atau tanggapannya sendiri? Jadi terkait dengan masalah penanganan penerbangan ini ada beberapa hal. Jadi yang pertama adalah terkait dengan infrastruktur. Ya, kemudian terkait dengan pengaturan-pengaturan. Memang kalau untuk infrastruktur kita memerlukan waktu panjang. Ya, makanya Kementerian Perhubungan membuat langkah, ya adalah langkah jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tapi ketika banyak keluhan, itu sudah dilakukan. Sudah Makanya pegang rapor, sebagai contoh, ya saya ingin jelaskan seperti kata Pak Cepi tadi, untuk mengatasi masalah kekurangan sumber daya manusia, Kementerian Perhubungan sudah mengambil suatu kebijakan adalah moratorium penerbitan izin maskapai baru. Ya. Itu sudah dilakukan. Ya kan? Kemudian terkait dengan masalah untuk masalah izin rute dan sebagainya, betul juga penerbangan jadi kembali ini sudah dilakukan sejak lama, antara lain adalah untuk mengatur yang namanya slot time. Itu sudah tadinya hanya diatur oleh bandara saja atau oleh airline saja. Sekarang sudah dibentuk namanya Indonesian Slot Coordinator, terdiri dari perhubungan, kemudian dari maskapai penerbangan, dan dari dari bandara, pengelola bandara. Jadi slot time itu atau jadwal-jadwal penerbangan diatur bersama, bukan hanya sendiri lagi. Kalau dulu hanya Angkasa Pura saja atau yang untuk internasional hanya Garuda saja. Ini sudah dibuat. Enggak, itu ini. Terus kemudian terkait lagi ini karena memang sangat sekali
kompleks ya masalahnya. Untuk jangka menengah lagi adalah bagaimana kita mengatur mengenai pengoperasian bandara. Jadi untuk meningkatkan, karena sebenarnya untuk masalah keterbatasan bandara itu ada awalnya di Soekarno-Hatta. Jadi Soekarno-Hatta ini sangat padat sekali, hampir 65% sampai 70% penerbangan di Indonesia itu menuju ke Jakarta. Nah, untuk itu dilakukan adalah bagaimana dari dan ke Jakarta. Untuk itu operasional bandara itu sejak tahun 2010-2011 itu sudah mulai dirubah. Jadi ada bandara-bandara yang hanya sampai jam 6 operasional ditambah sehingga nanti dari Jakarta ini bisa digunakan. Dan tahan dulu Pak Bambang, kita lanjutkan nih Pak. Betul, ini kita lanjutkan di segmen banyak sekali berikutnya. mengangkatnya. Kami akan kembali tetaplah di Dialog Berita 1. Iya, kita lanjutkan Dialog Berita 1. Pak Bambang, kalau kita lihat ini banyak sekali tadi kita tidak menutup mata bahwa ketika kita semua menjadi penumpang ketika ingin berangkat ke satu kota begitu, di beberapa maskapai ada perlakuan khusus bagi pejabat begitu Pak, ketika mungkin menunggu lama ternyata harus menunggu, ternyata yang ditunggu adalah beberapa pejabat yang 1 hingga ya betul yang terlambat. Tapi ini itu bagaimana Pak? Nggak benar juga. Jadi saya pernah dikomplain ya bahwa ada mencari penumpang. Ini sebenarnya maskapai ini juga agak sedikit tanda petik ya. Itu agak risau kalau dia meninggalkan penumpang. Jadi bukan hanya pejabat saja. Banyak penumpang-penumpang itu ya, itu dia begitu sudah check-in ya, sudah itu nggak tahu kemana gitu. Itu kita sering sekali mendengarkan nama-nama yang dipanggil ya. Nama-nama dipanggil. Nah, ini memang kami sudah di dalam, saya sudah mendengar di Dijen Perhubungan Udara gitu ya, sudah ingin menerapkan bahwa pokoknya nanti kalau memang sudah slot time-nya dia harus jadwal terbang, itu harus terbang. Ya, itu artinya kalau jadwalnya sudah harus terbang, ketika ada anggota DPR yang ketinggalan, nggak apa-apa ya Pak ya? Jangan kita berbicara tentang pejabat baik. siapapun juga. Karena kembali saya katakan, bukan hanya pejabat saja. Orang-orang biasa juga sering menggunakan waktunya. Nah ini Pak Cepi gimana? Udah waktunya kita tinggal aja, mau pejabat, mau siapapun begitu ya? Pak Bambang bilang, nanti kalau udah jangan kita, bukan nanti, kemarin mestinya ya. Jadi begini, kita punya masalah besar. Betul. Ya. Saya tahu Kementerian Perhubungan juga nggak tidur lah, kerja juga, kenceng juga. Cuman kalah kenceng larinya sama pasar ya. Jadi ada masalah gini. Kalau bagi saya akar permasalahannya jelas. Kita udah bisa identifikasi. Dari akar permasalahan inilah baru kita bisa menyusun prioritas apa yang harus kita kerjakan untuk mencari solusi apa yang harus kita kerjakan. Tapi sekali lagi saya perlu garis bawahi di sini, apabila masalah delay yang berkembang memburuk belakangan hari ini tidak dicarikan solusi yang segera, kita akan berhadapan dengan lebih buruk lagi pada hari-hari, minggu-minggu yang akan datang. Jadi saya nitip sama Pak Bambang, saya tahu Pak Bambang ini mukanya udah kusut ini, dia ditanya orang segala macam diserang ya. Orang kalau udah kerja diserang kan marah biasanya ya. Nah, jadi oke lah kita duduk sama-sama. Saya mau bantuin Pak Bambang bagaimana caranya, karena salah satu kunci yang bisa meredam sedikit adalah harus ada penjelasan dari Kementerian Perhubungan dan dari maskapai penerbangan kepada konsumen mengenai kondisi apa sebenarnya yang sekarang tengah mereka hadapi. Nah itu sering yang tidak didapatkan oleh konsumen. Terkadang yang di garda terdepan hanya bilang mengatakan bahwa nanti kita menunggu instruksi, menunggu. Itu sebabnya banyak mispersepsi di kalangan masyarakat. Mereka mencari atau melihat dan mengambil kesimpulan sendiri. Ini maskapai ini brengsek. Nih Kementerian Perhubungan tidur aja. Ya. Kenapa? Karena komunikasi itu tidak terjadi. Penjelasan yang tuntas dari Pak Bambang udah ada, masih kurang dikit lah gitu. Maskapai juga begitu. Maskapai dengan tim manajemennya, dia harus bisa menghadapi konsumen dan memberikan pengertian bahwa memang kita sekarang menghadapi delay, nggak mungkin nggak ada pendapat. Ini serius ya Pak ya, karena karut-marut seperti ini kalau terus terjadi berbahaya. Bahkan mungkin tidak hanya aksi penamparan, tetapi mungkin juga demo besar-besaran begitu ya dari para penumpang begitu. Saya ingin sampaikan bahwa Kementerian Perhubungan memang adalah sebagai regulator. Jadi kami banyak ditanya mengenai sanksi ya. Sanksi itu tidak bisa seperti ada punishment yang lain-lain, tapi ada sanksi administratif. Tadi seperti contoh yang saya katakan bahwa Kementerian Perhubungan mengambil langkah untuk meredam peningkatan laju pertumbuhan penerbangan. Kita moratorium dulu mengenai maskapai baru. Tapi juga untuk disampaikan bahwa Kementerian Perhubungan juga sebenarnya sudah dalam waktu 6 bulan terakhir ini sudah banyak menyetop permohonan rute-rute baru. Sudah banyak.
Artinya tadi beberapa maskapai para itu inspektor juga digalakan ya Pak ya untuk bisa mengkontrol. Dan tetap terjadi. Baik. Nah, jadi mestinya mungkin dikurangi. Ya, itu bagian juga. Jadi Ya, tantangan kedepannya Pak ini. Saat Baik. ini lagi dilakukan evaluasi, ya kan? Ya kita harapkan beberapa mungkin 10 hari ke depan ini ada maskapai yang akan juga ditata ulang ininya. Jadi evaluasi Betul, antara Pak. kapasitas Ini pemanggilan maskapai kemampuan dengan jumlah rute yang dilayani. Nanti Ya. kalau memang kapasitasnya kurang, ya harusnya ini dikurangin. menjadi kasus terakhir Pak, Gitu. agar tidak ada lagi komplain dan maskapai yang dalam tanda kutip bandel ini sepertinya mesti ditertibkan begitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Cepi dan Terima juga kasih. Pak Bambang Terima telah hadir kasih. di Studio Berita 1. Pemirsa, demikian dialog Berita 1, kami akan kembali dengan rangkaian informasi lainnya sesaat lagi.